Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah urang sadaya ditepangkeun deui ku inayah Allah takdir anjeunna terutama hidayah anjeunna. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa salamnya istiqomah dina jalan anjeunna sehingga nalika urang sadaya mulang ayana diri doa anjeunna dipadenan kurnia pangageungna nyata nungtungan kahirupan ku husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah urang neraskeun hansa tafsir surat An-Nisa ayat 78 kalabat panjang pembahasanana kalintang pisan jembarna kalintang pisan jerona oge rinsina. Maka wengi ieu masih surat An-Nisa 78 nuju naliti dawuh Allah Subhanahu wa taala mintonkeun ucapan jalma-jalma anu ngadugikeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indika qul kullu min indillah. Eta ayat anu nuju dibahas sateacana para dugikeun gerehing anu layak ngadugikeun ungkapan eta teh urang munafik atau nabi orang Yahudi dina kasang tukang anu benten tapi dina motif anu sami. Urang teraskeun pembahasan anu langkung mantep ngeunaan hal eta. Alasan wengi ieu disarengan ku Ustaz Ridwan bade mangmaoskeun oge menterjemahkan oge diparinan kesempatan wilih periode ngiring nandeskeun mangga simpering bade ngabantuan porsi anu langkung sederhana mudah-mudahan mangga diaturanan ka Ustaz Ridwan kanggo ngawitan halaman 2440 paragraf katilu mangga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala laqad kanu yasta'izzuna bihi, sungguh mereka telah kalah dengannya, lakinnahum, akan tetapi mereka lam yu'minu bihi, tidak beriman kepadanya. Falamma ja'ahum, dan ketika datang kepada mereka ma'arafu, apa yang telah mereka ketahui, kafaru bihi, mereka mengingkarinya. Fanazala bihim aktsaru min iqabin, maka turun banyak dari siksaan kepada mereka. Falladzina kanu, dan orang-orang yang keadaannya yata'amaluna, berniaga ma'al yahudi, bersama Yahudi, berriba, dengan riba, imtani'u an dzalika, mereka terhalang dari yang demikian. Wa kadzalika, dan seperti itulah naqasat az-zuru was-samar, berkurang tanaman dan buah-buahan. Idan, kalau begitu, fal mas'alatu ja'athum, maka masalah datang kepada mereka binaqsin minal amwali, dengan kekurangan harta. Faqalu, maka mereka berkata, ma qalahullahu, apa yang telah Allah katakan, mimma auradahul haqqu, dari apa yang telah Allah maksudkan, ala alsinatihim, atas lisan-lisan mereka, wa in tusibhum hasanah, dan jika ditimpa dan jika memperoleh kebaikan, yaqulu, mereka mengatakan, hadhihi min indillah, ini dari sisi Allah,
Wa in tusibhum sayyi'ah, dan jika mereka ditimpa oleh suatu musibah, keburukan, yaqulu, mereka berkata, hadhihi min indik, ini dari sisimu Muhammad. Qul, katakanlah, kullun min indillah, semuanya datang dari sisi Allah. Ayya itu kullun, semuanya, minal hasanati was sayyi'ah, dari kebaikan dan keburukan, min indillah, dari sisi Allah. Wa mal hasanatu wa mas sayyi'ah, dan apakah yang dimaksud dengan kebaikan dan apakah yang dimaksud dengan keburukan itu? Al hasanatu, kebaikan itu, hiya ad-dufru, ialah keunggulan, wal ghanimah wassara, kebahagiaan, kesenangan, warroho, kenyamanan, wal khosobu, dan kesuburan, wasayyi'ah, dan keburukan itu, hiya, ialah, al-hazimah, kekalahan, wal qatlu, terbunuh, wad dharra, kesulitan, wal bu'su, keburukan, wal jadbu, dan kekurangan pangan. Hada ma fahimuhu, ini adalah apa yang dipahami oleh mereka. Wa nahnu, dan kita, al mu'minin, orang-orang yang beriman, nafhamul hasanah fahman daqiqan, memahami kebaikan itu dengan pemahaman yang rinci. Fal hasanatu, maka kebaikan itu, fi syar'i, di dalam syariat, hiya ma ya'muru bihillah, ialah apa yang Allah perintahkan. Wasayyi'ah, hiya, dan keburukan ialah ma yanha anhullah, apa yang telah Allah larang. Bidalilin, dengan dalil, annal mu'mina, bahwasanya orang yang beriman itu, qad yusabu fi azizin ladaihi, jika ditimpa suatu musibah yang berat, thumma yaqifu mauqifan imaniyan, kemudian dia berdiri dalam posisi keimanan, fi istiqbali hadhil musibah, dalam menghadapi musibah ini. Wa yaqulu, dan dia berkata, inna huzni, sesungguhnya kesedihanku, lan yaruddahu, tidak akan mengembalikannya. Fal afdalu, maka yang lebih utama, an aksiba bihi al jannah, ialah mengupayakan surga dengannya. Wa yazidu ala dzalika, dan menambahkan atas hal itu, yakfini azzaan, cukuplah bagiku terhadap kesulitan itu, al ajru alaihi, balasan atasnya. Fa ana lam akun, maka aku tidak menjadikan, sa'akhudhu minhu tailata hayatihi, kelak akan mengambil darinya selama hidup, mithlul ajri, seperti ganjaran, alladzi sa'akhudhu fi sabri ala musibati fihi, seperti ganjaran yang kelak akan aku ambil dalam kesabaran atas musibahku padanya. Jadi ada perbedaan persepsi apa yang disebut baik dan apa yang disebut buruk. Baik buat mereka, dalam hal ini Yahudi, ketika menguntungkan secara materi, kita digambarkan tadi kemenangan, ghanimah, ketenangan, kesenangan, kemudian panen yang berlimpah, kesuburan. Dan keburukan sebaliknya, hal-hal yang merugikan secara materi. Itu barangkali kata kunci yang membedakan sikap dan kesimpulannya, karena standar kebaikan dan keburukan yang berbeda. Sedangkan menurut syariat, kebaikan adalah apa-apa yang diperintahkan Allah, itu pasti baik. Kemudian keburukan, apa yang Allah larang. Maka kaum muslimin membayangkan kebaikan dan keburukan dari sisi itu. Itu sebabnya orang-orang yang mendapat musibah dalam kebaikan, dalam agama, mereka menerima secara imani bahwa mereka menerima hal itu bagian dari kebaikan dari Allah. Sehingga digambarkan tadi, inna huzni lan yaruddahu, dengan sedih pun maka yang hilang tidak akan kembali. Falaf dulu, maka yang lebih utama adalah an aksiba bil jannata, bagaimana hal itu menjadi surga.
apapun yang terjadi menghasilkan pahala surga. Itu yang jadi ukuran seorang mukmin. Bahkan ketika menerima musibah, seorang mukmin menggambarkan di dalam ungkapannya yakfini izza'al ajru alai. Jadi mereka cukup merasa kecukupan pahala dari Allah. Apa yang dimaksud ketika mereka hidup dan bisa panjang usia umpamanya dan banyak beramal dibandingkan dengan mereka menerima musibah kemudian sabar, mana yang lebih besar pahalanya? Orang dapat kebaikan dan hidup lebih panjang, hidup lebih makmur umpamanya, kemudian banyak beramal, kemudian mendapatkan sebaliknya musibah, kemudian sabar. Mana yang lebih besar pahalanya? Punya peluang beramal lebih panjang, lebih luas usahanya karena usianya bertambah karena panjangnya usia, atau dengan mati sekalipun hidup pendek tapi sabar. Maka kata Rasulullah, yang diungkapkan seorang mukmin seperti kata Rasulullah, bahwa semua amal akan diberi pahala dengan mizan. Apakah itu sholat ataupun saum diberi pahala dengan rincian, dihitung dengan mizan, baik sholat ataupun saum. Tapi orang yang kena musibah dan kemudian bersabar, pemberian pahala tanpa hisaban. Pemberian pahala buat orang yang sabar tidak rinci. Kalau sholat rinci, mana sholat wajibnya, mana sholat sunatnya, bagaimana khusyuknya, bagaimana memahami makna sholat itu. Banyak perhitungan ketika mendapat pahala sholat, rinci sekali. Saum pun begitu, bagaimana kualitas saumnya, bagaimana menghadapi kesulitannya, bagaimana merasakan laparnya, apakah tidak tergoda dengan ucapan yang membatalkan atau menghilangkan pahala saum. Kan begitu, saum rinci. Sholat, saum, amal yang lain dihitung dengan rinci. Mana positifnya, mana negatifnya, mana aktifnya, mana pasifnya, mana wajibnya, mana sunatnya. Tapi orang yang sabar tidak serinci itu, asal sabar berok-berokan Allah Bapak Dinan pahala karena kesabaran. Itu sebabnya boleh jadi kita akan mendapat kebaikan bukan dari kebaikan kita, bukan dari amal kita. Itu sebabnya Rasul mengatakan orang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Kenapa? Seberapa sih amal mendorong kita masuk surga? Sangat kecil. Maka yang lebih besar menyelamatkan kita di akhirat adalah kesabaran kita. Itulah yang diungkapkan seorang mukmin seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepahitan sekalipun itu baik, bukan keburukan. Kenapa? Justru dengan kepahitan kita selamat dan mendapatkan pahala yang lebih besar. Mangga lajengkeun. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunabbihuna biqaulihi, menjelaskan kepada kita dengan sabdanya, iyyaka an tadunna, hati-hatilah kamu bahwa kamu mengira annal hasanata, bahwasanya kebaikan itu hiya ma tastatibuhu nafsuka, ialah apa yang membuat senang dirimu, au anna sayyi'ah, atau bahwasanya keburukan itu hiya ma tashma'izzu minha nafsuka, ialah apa yang membuat sedih dirimu. La, tidak. Fal musabu, maka orang yang diberi musibah fi urfi syar'i, dalam definisi syariat, huwa man hurimat thawab, ialah orang yang terhalang berbuat kebaikan. Walidzalika, dan karena hal itu, ja'al qaulu, datang firman Allah, qul, katakanlah, kullum min indillah, semuanya dari sisi Allah. Ai, yaitu annal hasanata, bahwasanya kebaikan, was sayyi'ah, dan keburukan, min indillah, dari sisi Allah.
Wa hal yasna'ullaha sayyi'ah, dan apakah Allah menciptakan keburukan? Wa naqulu, dan kita katakan nastaghfirullah, kita memohon ampun kepada Allah. Fasayyi'atu, maka keburukan itu fi nadril insani, maka keburukan dalam pandangan manusia, wal hasanatu fi nadril insani, dan kebaikan dalam pandangan manusia, wa kulluha min indillah, dan semuanya datang dari sisi Allah. Walakin, akan tetapi, idza nasibnal fi'la ilallahi, apabila kita menisbatkan perbuatan itu kepada Allah, fakullun ma yasduru anhu hasanun, maka segala sesuatu yang bersumber darinya itu baik. Waftiqadul maqayis, dan kehilangan standar takaran as-sahihah kebaikan, huwallazi yat'abu, itulah yang membuat lelah. Wa indama, dan ketika nuhawilu an nahsaba, kita mencoba menghitung, mislu tilkal umur, contoh perkara-perkara yang demikian, bihisabin, dengan perhitungan bil komputer, dengan komputer, tastaqimu lana an-nataij, pasti memberikan kita hasilnya. Ada pertanyaan yang menggelitik, apakah Allah menciptakan keburukan? Kan tadi baik dan buruk. Apakah Allah menciptakan keburukan? Allah menciptakan kejahatan? Allah menciptakan bahaya? Syekh mengatakan nastagfirullah, kita harus istighfar kepada Allah. Kalau kita punya pandangan bahwa Allah menciptakan kejahatan, Allah menciptakan keburukan, Allah menciptakan bahaya, tidak mungkin. Semua perbuatan Allah baik. Semua yang Allah lakukan itu baik. Itulah yang dijelaskan oleh As-Sarawi. Bahkan kata beliau, itu adalah bisa dihitung secara matematis dengan komputer sekalipun. Bisa dihitung bahwa tidak seperti itu. Allah tidak menciptakan keburukan, kejahatan, bahaya. Jadi apa yang salah? Persepsi kita atas keputusan Allah. Kita kehilangan kemampuan untuk membandingkan dengan benar. Itu yang mencapaikan kita. Kita lelah karena salah pandang kita, gagal paham atas perbuatan Allah. Begitu katanya, gagal paham kita atas perbuatan Allah. Maka orang lanjutkan bagaimana gambarannya, silakan dilanjutkan. Wa misalun dzalika, dan perumpamaan yang demikian, tilmidun, seorang siswa, ahmala fil mudzakarah, dia melalaikan dalam menghafal, wa fi hudurid darsi, dan melalaikan kehadiran pelajaran. Lidzalika, karena hal itu, fahuwa yarsubu akhiral ami, di akhir tahun dia gagal. Walakinnahu, dan akan tetapi, yanduru ila rusubi ala annahu sayyi'ah, dia memandang kegagalan itu bahwasanya itu buruk. Walakinnaha, akan tetapi, fi urfil haqqi, dalam definisi kebenaran secara umum, hasanah, itu adalah baik. Fanajahun misli dzalika, dan meluluskan seperti yang demikian, al-khaib, adalah kegagalan. Doya'un limaqayisil ijtihadi, karena kehilangan terhadap takaran kesungguh-sungguhan. Walamma dzakara ahadun, dan ketika bermudzakarah seseorang, wala natmisul ilma, dan kita tidak memberangus ilmu. Wahinama, dan ketika wada'allahu qanun, ketika Allah menetapkan aturan undang-undang, annaman la yastadkuru yarsubu, barang siapa yang tidak bermudzakarah, yang tidak menghafal, dia gagal. Fahada, maka hal ini ihyaun, menghidupkan, lil hasanati fi alafin ghairi, terhadap kebaikan untuk memahami yang lain.
wa yakunu rasibu, dan keadaan yang gagal, namudajan wadihan, bentuknya jelas, wa wafiyan, serasi, wa tatbiqan, dan sesuai, wa khadi'an li sunnatil kauni, dan tunduk terhadap hukum alam. Wa kadzalika, dan seperti itu juga, alladzi lam yazra' ardahu, orang yang tidak menanami tanahnya, au takasala anil harthi, atau malas dari membajak sawah, au ahmalar roi, atau mengabaikan pengairan, fahuwa ya'ti yaumal hasad, maka dia ketika datang hari panen, masa panen, wala yu'ti samaron, dan tidak mendapatkan hasilnya, wahada amrun sayyi'un, dan ini adalah perkara yang jelek, bin nisbati lahu, dalam pandangannya. Amma bin nisbati liqadiyatil haqqi, adapun dalam sisi ketetapan yang kebenaran, fi dzatiha fahiya hasanah, dalam zatnya itu adalah baik. Lianna dzalika, karena hal itu, yadfa'u kullu wahidin, mendorong semua orang, ila adami ihmali ayyi sababin minal asbabi, supaya tidak mengabaikan segala sebab. Fal musaubu binatijati amalihi, dan yang ditimpa musibah dengan hasil perbuatannya, yufassirul musibah, dia menafsirkan musibah, ala annaha sayyi'ah, bahwasanya itu adalah jelek, buruk. Lianna fiha, bahwa karena di sana, masaatun, ada kejelekan, wa idraron bihi, dan keburukan dengannya. Walakin, akan tetapi, lau qasama suha, kalau kita menghitungnya, bima fa'alahu, terhadap apa yang telah dia kerjakan, lawajada, pasti mendapati, anna dzalika, bahwasannya hal itu, huwa sunnatullah, itu adalah sunnah Allah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan tidak terdapat dalam sunnah Allah itu perubahan. Wahina yad'ul haqqu, dan ketika Allah menetapkan subhanahu wa ta'ala sunanan, ketetapannya, fi kaunihi falladhi ya'khudhu bil asbabi yu'tihi, maka barang siapa orang yang melakukan sebab, dia pasti akan mendapatkannya. Wa yahrimu subhanahu min man la ya'khudhu bil asbab, dan menghalang dan tidak akan mendapatkan orang yang tidak melakukan sebab tersebut. Upami murid atau nabi mahasiswa tanah ngapalkan, kemudian kadul menghadiri pelajaran, kemudian gagal tidak lulus, itu baik atau buruk? Kata orang yang tidak lulus itu buruk dalam pandangan mereka. Padahal kalau memakai standar ilmiah itu baik. Itu baik. Dia mestinya sadar. Kalau itu menganggap dia keburukan, sampai kapanpun dia tidak akan lulus. Kalau tidak berubah pendirian. Tapi kalau tidak dia sadari bahwa kegagalan itu karena perilakunya, maka kegagalan adalah sukses yang tertunda. Dia bisa belajar dari kehidupan. Kemudian kita sebagai ayahnya, bapak-bapak anak lulus dari apa kedua, bapak kecewa tidak? Kagungan putra sekolah kedua terang apalkeun terus itu naik, bapak kumaha? Mestinya tidak usah kecewa, akur jeung ilmu urang. Leres. Mun terang apalkeun kedua sekolah teu lulus, akur panjang ilmu urang. Lamun kajadian, enggak usah kecewa. Akur jeung ilmu urang. Kalau dibandingkan tadi oleh As-Sarawi, jami teu papalakan, kadua ngarawat, kadua membajak tanah, kedua ngurus air, kemudian panennya gagal.
Apakah keburukan? Itu kebaikan sebetulnya. Kenapa? Akur yang ilmu. Akur sekarang disebutkan hukum kausalitas dalam bahasa modern. Jadi tidak usah kecewa, akur yang ilmu orang. Lamun hati-hati kemudian kadupa tempat sewan, akur yang ilmu orang. Jadi kalau kegagalan, kebaikan yang tertunda itu yang dimaksud. Pelajari sunatullah yang ada di alam. Jadi Allah tidak ciptakan keburukan, semua dari Allah kebaikan. Tapi jadi baik jadi buruk itu ada di pihak yang diberi kebaikan dan keburukan itu, diberi takdir itu. Kan itu ada takdir makhluri, ada takdir ikhtiari. Bahkan iwatu iman sekalian, kalau ada hukum yang seperti itu, wahadainahu jadain, kan begitu. Kalau ini jalannya ke surga, ini jalannya ke neraka, tinggal pilih. Ketika ke neraka itu baik menurut hakikat hukum yang Allah ciptakan. Namun alhamdulillah Allah menggambarkan hal itu ketika belum terjadi. Berarti ikhtiar itu. Kalau di dalam hal keduniaan bisa kita mengulang. Panen tidak berhasil, pelajari pasti ada kesalahan. Sekolah tidak lulus atau gagal pasti ada kesalahan. Itu baik sebuah pelajaran. Tapi berkaitan dengan akhirat boleh jadi kita harus lebih hati-hati. Kenapa? Kulus sakari jadi. Panen bisa dibalikan deui melakna. Sekolah bisa belajar tambah 1 tahun, tapi lulus akan kita capai. Tapi yang terakhir itu barangkali ikhtiari di dalam hal yang akibatnya akibat akhirat itu harus lebih hati-hati. Kenapa? Tidak ada pengulangan. Nilai tidak bisa diperbaiki. Tidak ada remedial. Tapi kalau ujian ada remedial di dunia. Itulah gambaran pertanyaan besar yang tadi. Apakah Allah menciptakan keburukan? Tidak, semuanya baik. Allah menjanjikan kebaikan. Tapi ada takdir yang Allah ciptakan langsung sebagai sebuah sistem yang pasti seperti itu, hukum alam. Atau ada hukum yang harus kita pilih. Itu yang berarti takdir ikhtiari. Allah biarkan manusia pilih. Semuanya baik menurut Allah. Dia yang menentukan baik atau buruk. Keburukan sekalipun kalau dengan upaya maksimal tadi kan kita tetap dapat kebaikan. Maka orang teraskan. Wa indama naqisul umur, dan ketika kita menghitung urusan-urusan bihadzal miqyasi, dengan standar ukuran ini, naro an-najih, kita melihat orang yang lulus itu wal majidu, ialah orang yang bersungguh-sungguh, wal mutakasilu, dan orang yang malas, war rasibu, dia adalah orang yang gagal, wan natijatu kulluha min indillah, dan keberhasilan itu semuanya dari sisi Allah, taqninan kauniyan, sebagai hukum aturannya. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala, dan yang hak subhanahu wa ta'ala, hina ma ya'ridu aqwala tarfin, ketika menghadapkan ucapan-ucapan berujung, fa in kana maqarran, maka jika terus dilakukan bima fihi, terhadap apa yang ada padanya, yatrukuhu min ghairi ta'liqin alaihi, maka meninggalkannya tanpa mengaitkan atasnya. Wa in kanat qadiyatun batilatun, dan jika ada ketetapan yang salah, yaqiru 'alaiha bil hujjah, membalasnya dengan hujjah, liyubattilaha, untuk membatalkannya, wa yadkhiduha, dan menggagalkannya. Wa hadza yalfituna, dan ini menarik perhatian kita, ila annal haqqa subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala la yuridu an nalifa qadayal khusum,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan ketetapan musuh bihaitsu la na'rifuha, karena kita tidak mengetahuinya, walakinnahu, akan tetapi ya'ridu qadiyatal khusum aradon, menentang ketetapan musuh, menentang ketetapan lawan itu, tsumma yakiru 'alaiha bin naqdi liyurabbiya, kemudian menentangnya dengan kritis untuk mendidiknya. Kama qulna, sebagaimana yang telah kita bahas, al-mina'atul imaniyah, daya tangkal keimanan, hatta, sehingga la tufaji'u qadiyatun kufriyatun, tidak mendadak aturan kekafiran menjadi aqidatan imaniyah, menjadi akidah keimanan. Fasubhanahu, maka Allah ya'ridu qadayal kufar, menentang ketetapan-ketetapan orang kafir, wa yuwaddihu lana, dan menjelaskan kepada kita, sayaquluna, kelak mereka orang-orang kafir itu kada, akan seperti ini, wa qulu lahum, dan katakanlah oleh kalian kepada mereka kada, seperti ini. Misalun dzalika, contoh yang demikian, indama qalu, ketika mereka mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, ittakhadha waladan, mengambil seorang anak. Qalal haqqu, Allah berfirman, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, alangkah buruknya ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Iyaquluna illa kadziba, tidak ada yang mereka katakan kecuali kedustaan. Fahuwa subhanahu, maka Allah subhanahu ya'ridu qadayal khusum, membantah ketetapan-ketetapan musuh itu. Li'anna alladhi, karena yuhawilu an yalifa qadiyatal khusum, orang yang berupaya membiarkan ketetapan musuh, yakunu musyfiqan minha, menjadi simpati darinya. Lakin, akan tetapi, man ya'riduha, barang siapa yang menentangnya, yunabihu aqlas sami, akan membangunkan fikiran si pendengar, ilaiha, kepadanya, liyubatilaha, untuk membatalkannya, wa yaqulu, dan dia berkata, ha hiyada, nah inilah dia, nuqatid du'fi, titik kelemahan, fi hadhil qadiyah, dalam ketetapan ini. Ada penekanan dari Syekh Asy-Syarawi, kalau mendapatkan kesimpulan yang berbeda dari yang kita pahami dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita tidak tahu, kita belum memahaminya atau belum bisa menjelaskannya, jangan biarkan, katanya gitu. Kalau ada paham yang bertentangan dengan pemahaman kita, jangan dibiarkan sampai jadi abu-abu. Kenapa? Karena dengan demikian boleh jadi suatu saat pikiran kufur jadi akidah iman, katanya. Karena kita biarkan, kita gantungkan. Jadi sebaiknya kita pelajari dan harus kita bantah. Sekarang banyak kesimpulan-kesimpulan tentang hidup, tentang bermasyarakat, tentang pendidikan dan sebagainya. Maka jangan biarkan pakem-pakem pikiran-pikiran yang abu-abu kita biarkan, tapi harus kita teliti, kita cari tahu tentang itu. Kenapa harus kita bantah? Kenapa? Kalau kita tidak bantah, maka kita akan punya perasaan condong kepada mereka. Sekarang banyak hal-hal seperti itu. Kita tidak bisa mengikuti jalan pikiran mereka, kemudian kita diam. Itulah pentingnya riungan seperti itu. Kita harus kaji sampai jelas benar, kemudian bantahlah. Kenapa? Kalau tidak seperti itu, maka kita akan bergeser pemikiran kita atas pandangan-pandangan mereka yang kita anggap pemikiran baru, yang kita anggap pikiran modern.
Kalau kita bisa mengukurnya dari ukuran-ukuran kebenaran Al-Quran dan Sunnah, cari tahulah, jangan dibiarkan, bantahlah. Kenapa? Tidak seperti itu. Boleh jadi pikiran-pikiran yang menyimpang itu jadi pikiran kita dalam gambaran yang lebih ekstrim. Pola pikir kufur bisa jadi akidah iman kalau kita tidak segera mencari tahu. Jadi jangan ketidakmampuan kita untuk memahami sesuatu membiarkan kita dalam ketidaktahuan dan membiarkan pemahaman itu berkembang di masyarakat. Kalau sudah jadi pendapat umum itu akan susah. Saya tidak akan kasih contoh karena khawatir. Tapi banyak pemikiran-pemikiran yang mengabaikan agama, kemudian menganggap itu buruk, padahal sebetulnya kita dapat pengajaran dari agama bahwa itu baik, tapi dengan perkembangan zaman dianggap tidak baik. Bagaimana caranya? Pahami sedalam mungkin, kemudian jawablah, jangan dibiarkan. Kenapa? Karena dengan itu tadi digambarkan boleh jadi akan mewarnai kehidupan lebih luas dan kita terjebak longsor dalam pemikiran yang itu. Ketika mereka mengabaikan agama atau berpindah pola pikir dari pola pikir berdasarkan Islam dengan pola pikir baru yang seolah-olah lebih baik dan lebih benar. Tadi contoh kasus ketika sesuatu baik dan buruk diukur dengan persepsi yang berbeda, itu akan beragam. Bagaimana caranya? Tariklah kepada ketentuan syariat, baik dan menurut syariat. Mangga orang lajengkeun bagian sarajengna. Wa hina maqalu, dan ketika mereka berkata, wa in tusibhum hasanah, dan jika memperoleh kebaikan, yaqulu, mereka mengatakan, hadhihi min indillah, ini dari sisi Allah. Wa in tusibhum sayyi'ah, dan jika ditimpa oleh suatu musibah, keburukan, yaqulu, mereka berkata, hadhihi min indik, ini dari sisimu Muhammad. Aradu bihadzal qauli, mereka bermaksud dengan perucapan ini, an yasna'u mudaratan bainallahi wa rasulihi, untuk menjadikan kemudaratan antara Allah dan Rasulnya. Fa'awdahal haqqu subhanahu, maka Allah yang hak menjelaskan, qul lahum ya Muhammad, katakanlah kepada mereka hai Muhammad, kullun min indillah, semuanya dari sisi Allah. Wa tatajalla diqatal haqqi subhanahu, dan nampaklah rincian Allah subhanahu fi annahu, tentang bahwasanya dia ja'ala Muhammadan, menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakilan fil balaghi anhu, perwakilan dalam menyampaikan. Wa kana minal mumkini, dan ada kemungkinan an yasuqal haqu, menyampaikan qadiyata, ketetapan ini, biduni qul, dengan tanpa kata qul. Lakinnahu, akan tetapi, subhanahu, Allah, arada fi hadhihi, bermaksud dalam hal ini, an yuwassita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan fungsi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi annahu yaqul, tentang bahwasanya dia bersabda, qul, katakanlah, kullun min indillah, semuanya dari sisi Allah. Wa kullun, dan kata kul di sini, kullun di sini tu'ni, yaitu kullan minal hasanati wa minas sayyi'ah, semua dari kebaikan dan keburukan. Wa yuridul haqqu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan an yubayyina lana, untuk menjelaskan kepada kita, anna qadayal wujudi, bahwasanya ketetapan-ketetapan yang ada, tattasiqu ma'a fitratil iman, adalah sesuatu bersama dengan fitrah keimanan. Di ujung pembahasan tentang ini
Boleh jadi yang kita sebelumnya sampaikan agak belum begitu jelas tentang perubahan pandangan terhadap pandangan-pandangan Islam Al-Quran. Kata kunci yang disampaikan adalah oleh Asy-Sy'arawi, pada dasarnya mereka ingin memisahkan Allah dengan Rasul. Pada dasarnya gitu. Mereka mengkritik tindakan Rasul. Mereka mengkritik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak berani mengganggu Al-Quran. Tapi yang kita sekarang sedang rasakan adalah memisahkan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran dengan Sunnah. Yang dikritik habis-habisan adalah pengamalan orang Islam, hadis-hadis, tindakan Rasulullah, perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sudah ada orang yang menyampaikan, kami terima Quran, tapi kami tidak terima Sunnah. Itu kata kuncinya. Kenapa banyak pikiran-pikiran baru yang tumbuh subur dalam gaya berpikir modern. Mereka ingin meruntuhkan Islam, mengabaikan Islam. Bagaimana caranya? Mereka tidak berani menentang Al-Quran. Kenapa? Allah sudah jamin mereka tidak akan sanggup. Bagaimana caranya? Memisahkan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kejadian yang baru-baru ini kita dengar, orang yang menafsirkan Quran tidak dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran diterjemahkan dan dipahami menurut pikiran mereka, padahal sengaja Rasul diutus untuk menjelaskannya. Tapi itulah tujuan mereka. Bagaimana menghancurkan Islam? Pisahkan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepertinya mereka orang-orang cerdas, mengkritisi, kemudian berpikiran maju, tapi ada tujuan tersembunyi. Menghilangkan kekuatan Islam. Bagaimana caranya? Memisahkan taat kepada Allah dengan taat kepada Rasulullah. Memisahkan antara kebenaran Al-Quran dengan rincian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya pertemuan seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena memahami Islam tanpa ilmu-ilmu standar akan seperti itu. Memahami Islam dengan ilmu manusia saja, kemudian lepas dari pakem-pakem Rasulullah, bahkan meninggalkan metode ulama. Mereka tinggalkan usul fikih, mereka tinggalkan hukum-hukum bahasa, mereka tinggalkan patokan-patokan ilmu tafsir, mereka buat tafsir sendiri. Itulah yang sekarang berkembang gitu. Sehingga akibatnya apa? Islam kehilangan tenaga, Islam kehilangan kemampuan untuk menghadapi kenyataan, karena kita kadang-kadang abai terhadap hukum-hukum dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat dan para ulama. Mereka berpikir tentang Quran, tentang Islam dengan pola pikir mereka, dengan meninggalkan ilmu-ilmu pokok yang Allah sengaja beri mandat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran ditafsirkan tanpa petunjuk Rasul, itulah yang berbahaya. Islam dipahami dengan menjauhi ilmu yang telah disusun oleh para ulama untuk memahami Islam. Yang terjadi sekarang itulah yang terjadi. Bagaimana mungkin katanya tafsir ratusan tahun yang lalu masih kita pergunakan? Dunia sudah berubah. Bagaimana kita berpegang kepada tafsir yang ditulis ratusan tahun yang lalu, kan begitu? Itu barangkali
mudah-mudahan menjadi pemacu terutama untuk para pemuda bahwa memahami Al-Quran, memahami Sunnah, memahami Islam harus tetap berpegang teguh pada ilmu-ilmu pokok yang telah diajarkan oleh Rasulullah, kemudian diwariskan kepada para ulama. Memahami Islam dan Al-Quran tanpa itu akan melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang meragukan dan abu-abu. Dan dengan itu, karena kita tidak tahu kemudian membiarkan yang disampaikan, itulah yang berbahaya. Itulah yang berbahaya. Maka upaya seperti ini, walaupun tidak mudah, bisa kita rasakan bagaimana kita harus membakar semangat sendiri untuk tetap setia dalam memahami Al-Quran dengan cara seperti ini. Kebanyakan orang lebih mudah untuk memahami dengan pola-pola populer, dengan media ilmu-ilmu baru, gaya ungkapan yang menarik, kemudian ilmu penyampaian yang modern. Seringkali menurut pengalaman akan menghasilkan sesuatu yang mengakibatkan kita jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada Rasul diutus sebagai mubayyin, penjelas yang paling utama tentang Al-Quran, tentang firman Allah, tentang Islam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat berbahaya ketika menerima Islam kemudian mengabaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memisahkan Al-Quran dengan As-Sunnah, kemudian memisahkan Islam dengan pola dan petunjuk pemahaman yang sudah dibakukan oleh Rasulullah, dilanjutkan oleh para ulama. Ilmu-ilmu turos istilah sekarang itu harus kita pegang. Banyak orang ingin lebih cepat, tinggalkan itu, kita gunakan pikiran-pikiran baru saja untuk memahami Islam. Atur nuhun ka Ustaz Ridwan, oke ka bapak-bapak sadaya anu parantos tiasa hadir. Mudah-mudahan ieu ikhtiar tiasa rumangsung berkelanjutan. Berulang-ulang saya sampaikan simulin ngadugikeun tampillah para pemuda untuk melanjutkan program ini. Walaupun program ini tidak mudah, dalam pengertian perlu kerja keras, ketabahan, kemudian ketangguhan, semuanya baik para penyampai ataupun bapak-bapak yang mengikuti, mendengarkan, dan itu tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kehadiran bapak-bapak memberi semangat kepada para penyampai yang berupaya semaksimal mungkin untuk berusaha memahami apa yang dia sampaikan oleh Syekh Asy-Syarawi kepada kita sekalian. Maka medianya adalah dipelajari bersama-sama, itu tiada jalan kecuali seperti itu. Mudah-mudahan perjalanan program ini bisa berlangsung terus, kemudian para pemuda insya Allah akan menjadi pahlawan-pahlawan insya Allah untuk menghadapi perubahan zaman dan tantangan yang terus-menerus akan kita hadapi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.